Jadi saya diminta untuk menyampaikan menerapkan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar dalam pembelajaran jarak jauh blended. Dan karena posisi saya sebagai Kepala Pusat Penguatan Karakter ini mungkin lebih dikaitkan dengan kebijakan, dan nanti kita kalau berdiskusi mungkin kita bebas saja nanti ya. Jadi ini tentang saya, ya ini ada beberapa buku yang saya tulis memang karena hobi aja nih Pak Edi. Saya coba nulis untuk inilah ada terkait dengan pendidikan karakter, kemudian dengan sekolah semua. Sebenarnya bisa lah kalau misalnya dapat wawasan gitu. Nah, ada 4 yang ingin saya sampaikan sebenarnya isunya. Yang pertama, Bapak Ibu, karena kita masih dalam masa pandemi ini, maka saya ingin mengingatkan sekali lagi ya, untuk mencoba kita nanti lihat selintas keputusan bersama 4 menteri. Karena kelihatannya walaupun sudah disosialisasikan, ada beberapa daerah yang juga masih berkehendak lainnya. Jadi memaksakan dalam suasana yang sebenarnya tidak boleh dilakukan pembelajaran tatap muka gitu. Jadi harusnya dia pembelajaran jarak jauh, tapi karena ada keinginan ya dari sejumlah pihak itu kemudian akhirnya mereka ingin memaksakan, dan itu terjadi. Kenapa saya tahu seperti ini? Karena saya juga masuk di beberapa grup WA dari guru kepala sekolah pengawas dan mereka menanyakan kepada saya boleh tidaknya. Lalu kemudian yang kedua, ini saya akan berbicara soal kebijakan terkait apa? Nanti terkait dengan karakter juga. Dan kemudian ketika ketiga ini bicara sinergi ekosistem, sebenarnya tadi Pak Eri juga sudah menyampaikan. Ya nanti juga saya mungkin untuk menguatkan dari sisi kebijakan ya. Dan terakhir saya akan berbagi tentang strategi kampanye karakter. Karena memang dengan Mas Menteri sekarang ada pola-pola yang mungkin tidak seperti dulu kita lakukan ya. Kita menggunakan BIMTEK dulu tapi sekarang agak berbeda. Nah, selintas keputusan saya percepat aja ini. Ini sebenarnya sudah bisa di di-download ya, di mana-mana sudah tersedia. Jadi ini Bapak Ibu peserta ya, ini sekali lagi harus diingat bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini adalah kesehatan dan keselamatan. Tolong diingat ini ya, karena kita dengan ini kita ingin menyelamatkan tidak hanya peserta didik, tapi juga kita sendiri sebagai guru ya, ataupun kepala sekolah ataupun tenaga pustakawan, lalu keluarga dari si peserta didik ya, dan masyarakat secara keseluruhan Ibu Bapak. Ya, jadi tolong sekali ini. Kenapa? Kalau misalnya kita memaksakan ya untuk memberikan atau menyuruh anak itu sekolah, walaupun kondisi tidak sesuai, itu nanti ada dampaknya Ibu Bapak. Dia di antara mereka sendiri, sehingga di sekolah itu akan muncul klaster baru dari COVID-19. Nah, ketika anak-anak ini pulang ini akan juga menyebabkan penularan kepada keluarga di rumah. Dan ini akan merenteng panjang sehingga nanti akan menjadi klaster besar. Oleh karena itu, sekali lagi, ya pesan kami juga dari kementerian, tolong ini diperhatikan kesehatan dan keselamatan. Lalu kemudian sudah dipahami Bapak, apapun ya pembelajaran tatap muka itu hanya dimungkinkan bagi daerah-daerah yang sudah zona hijau. Ini datanya pada tanggal 7 Juni 2020 ketika Mas Menteri menyampaikan paparan ini ya bersama 3 menteri lainnya, dan waktu itu posisinya baru 6% daerah-daerah ya yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Kelihatannya hari ini sudah meningkat ya. Tapi mudah-mudahan ini makin meningkat terus sehingga kita tidak terlalu lama melakukan pembelajaran jarak jauh bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru ya yang daerahnya belum sampai kepada zona hijau. Ya. Nah, kemudian di zona yang harus diperhatikan juga Ibu Bapak, tolong ini juga supaya sekali lagi saya ingin mengingatkan sebenarnya ya, bahwa keputusan untuk dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik ini tidak semata-mata dari kepala daerah. Misalnya di sana statusnya hijau, ya sudah pasti kalau hijau itu dimungkinkan untuk melakukan tatap muka. Kemudian ini kan datanya hijau ini dari satuan tugas ya PPNB di sana. Nah itu mereka yang nantinya akan memberikan oke, boleh ya dengan catatan seperti ini. Nah lalu kemudian tidak serta-merta ini bisa dilakukan. Di sini ada kemudian tergantung dari kepala dinasnya atau kepala kanwil
Kementerian Keagamaan terkait dengan madrasah, ya. Jadi ini Kanwil dan atau Kadis, Kepala Dinas Pendidikan akan memutuskan tidak atau iya. Nah, kemudian ketika dia memberikan izin, lalu yang berikutnya adalah kepada satuan pendidikan atau sekolah itu sendiri. Bapak Ibu, di sekolah itu keputusan tidak diambil oleh seorang kepala sekolah ya, tapi dia harus berkonsultasi juga dengan komite sekolah. Jadi di sini nanti ada namanya daftar periksa ya dan siap pembelajaran tatap muka. Apabila ini sudah dipenuhi ya, apabila semua sudah terpenuhi termasuk misalnya cuci tangan dan sebagainya, kemudian ada termogan itu ya untuk mengecek suhu, lalu kemudian nanti ada yang kita yakin bahwa 1,5 meter dan sebagainya di ruangan itu ya, jadi itu semua sudah dipenuhi. Nah, itu baru boleh sekolah itu menyatakan siap ya untuk pembelajaran tatap muka. Sekali lagi ini hanya di daerah hijau. Itu sebabnya maka gambar ini warnanya hijau. Selain hijau nggak ada ini, tidak berlaku aturan ini. Nah, ketika sudah menyatakan hijau, apakah sekolah atau kepala sekolah bisa memaksakan semua anak masuk? Tidak juga, karena memang orang tua ya itu mempunyai juga hak untuk menyatakan setuju atau tidak. Kalau misalnya sebagai orang tua dia meragu-ragu, dia khawatir ya anaknya akan terjadi apa-apa dengan anaknya, maka orang tua juga bisa menyatakan saya tidak mau memasukkan anak saya. Saya belum yakin, belum pasti, karena mungkin bisa saja nanti dia sehari 2 hari seminggu kemudian dia terkena. Karena bagaimanapun kan dalam konteks di sekolah itu bisa saja namanya, apalagi anak SD ya Bapak Ibu ya. Wah, anak SD kan susah kita untuk mengontrolnya ya, seperti tadi dikatakan Pak Eri. Itu sangat susah untuk mengontrol. Apakah Bapak Ibu di sekolah misalnya berani masing-masing misalnya satu orang guru mengontrol sekian anak. Begitu cepatnya dinamika pergerakan anak SD Ibu Bapak. Tidak seperti saya mungkin ya, begitu lambat gerakannya. Dan kemudian misalnya begini Ibu Bapak, dia pakai masker nih, udah sesuai. Ketemulah sama temennya. Ya misalnya saya dengan Pak Eri masih anak SD nih. Saya lihat maskernya Pak Eri, bagus banget. Saya bilang gini, ih bagus banget ya. Itu maskernya, boleh nggak aku pinjam? Nah, begitu terjadi pertukaran, Eri pinjamkan ke saya, sudahlah itu yang akan terjadi ya secara protokol kesehatan. Jadi ini dia berhak Ibu Bapak ya, Bapak Ibu peserta ya. Tapi kemudian dia harus ya sebagai orang tua yang tadi Pak Eri sampaikan, dia harus melakukan pendampingan. Jadi dan dia harus memastikan bahwa anaknya karena tidak ke sekolah itu harus melakukan pembelajaran seperti teman-temannya lain itu yang ada di sekolah. Nah, disinilah hal-hal yang kita perhatikan 4 bulan terakhir. Ya, ini banyak keluhan dari orang tua di SD, SMP, SMA. Rata-rata orang tua mengeluh. Ya. Dan kemudian ini harus tahu juga ya bahwa tidak serta-merta ya ketika suatu daerah hijau langsung bisa buka jenjangnya ini. Dari SD sampai SMP SMA, bukan. Ini kesepakatan ya dalam keputusan bersama. Jadi pada bulan pertama misalnya ini sekarang udah zonasi hijau, yang boleh itu hanya SMP sederajat, SMA sederajat, dan SMK sederajat. Yang boleh. Ya, Ibu. Dan kemudian untuk SD, kita di SD nih ya. Ya, kita baru nanti bulan ketiga. Jadi kalau sampai hari ini ya ada di daerah zona hijau, kemudian anak-anak SD-nya itu melakukan tatap muka ke sekolah, nah itu udah melanggar aturan. Udah melanggar ya Ibu Bapak. Tolong nanti disampaikan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan ya, karena itu membahayakan. Ini sudah disepakati. Kenapa anak SMP SMA? Ini tadi dari perkembangan usia, kemudian ketahanan fisiknya. Itu yang kemudian kita dalam sistem kontrol tadi seperti Pak Eri sampaikan. Nah ini sampai bulan ketiga. Nah nanti kalau untuk PAUD ya formal dan non formal ini baru bulan kelima. Nah sekarang ini misalnya sekarang bulan pertama dia hijau, tahu-tahu dalam 2 minggu ke depan tiba-tiba berubah zonanya karena ada yang terpapar. Nah pada saat itu juga diambil keputusan di stop, dihentikan pembelajarannya. Itu udah kesepakatan. Jadi walaupun baru 2 minggu
ditemukan perubahan status zona, itu dihentikan, Bapak Ibu. Itu tidak ada tawar-menawar. Jadi ketika dia dihentikan, kemudian ditunggu nih, kapan dia berubah jadi hijau. Katakan minggu pertama atau minggu kedua, bulan kedua, misalnya Agustus nanti, ya itu hijau. Nah, di situ baru dimulai lagi. Mulainya dari mana? Mulainya yang ini, ya SMA SMP dulu. Dan ini SDMI dia tidak di sini, dia bergeser ke bulan keempat baru mulai. Begitu jadi pergeserannya. Jadi dimulai dulu ini. Itu sebabnya memang karena tadi prinsip kesehatan dan keselamatan, ini juga mohon menghimbau Ibu Bapak ya sebagai guru atau kepala sekolah atau komunitas, tolong dihimbau untuk patuh sekali terhadap protokol kesehatan. Kalau nggak gitu nanti nggak selesai-selesai persoalannya. Dan ini ketika terjadi pembelajaran dari rumah atau jarak jauh, wah itu banyak sekali masalah. Tadi Pak Eri juga sudah menyampaikan. Lalu kebijakan, kita sebenarnya kalau terkait dengan karakter Ibu Bapak ya, ini ada arahan Presiden ya. Ya ini kan sumber daya manusia. Lalu ini ada beberapa arahan Presiden. Ada 5 yang besarnya, tapi saya memperhatikan hanya di sini. Karena kita memang kalau di dunia pendidikan khususnya itu kan lebih fokus kepada pembangunan SDM. Jadi arahan Pak Presiden membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Ini semua bagian dari kita juga untuk menghasilkan anak-anak atau generasi ke depan itu yang berkarakter. Sebenarnya ini karakter semua, pencirian dari karakter, ya. Jadi berkali-kali memang Presiden dan juga Mas Menteri menyampaikan ya, orang pintar kalau tidak berkarakter itu sebenarnya kasihan juga, ya. Jadi sepintar apapun kalau dia tidak berkarakter itu berarti juga termasuk kegagalan kita di dunia pendidikan. Nah ini visi pendidikan Indonesia disampaikan Mas Menteri juga. Ini semua Bapak Ibu bisa melihat ya. Ini adalah ciri-ciri juga dari yang berkarakter itu. Walaupun dengan bahasa istilah yang menggunakan istilah unggul terus berkembang, ini sebenarnya bagian juga dari yang namanya karakter, lalu berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua, dan ini ya menjadi bagian yang harus kita sekarang tuntut semua. Ya, kita harus berusaha mewujudkan bahwa nanti di akhir dari proses pendidikan ini tidak hanya di persekolahan, tapi juga di perguruan tinggi, ya. Ini kita harus menghasilkan SDM unggul ya, yang memiliki kompetensi global, tapi juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini namanya pelajar Pancasila, Bapak, dan ada beberapa ya penciriannya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sejalan dan selaras dengan Undang-Undang Sisdiknas pasal 3 ya. Kemudian kita anak-anak kita itu harus mandiri ya, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global. Nanti mungkin Bapak Ibu bertanya, apa beda dengan 5 nilai utama karakter yang Perpres nomor 87 tahun 2017? Ini sebenarnya secara umum sama ya. Ya, cuma ini pengembangan yang memang disesuaikan Ibu Bapak. Ini kan ada juga. Kalau di sini kan tadi Pak Eri menyampaikan religiositas, bukan religiositas ya. Kemudian kemandirian, lalu ada gotong royong. Nah, ketika di sini ini kami melihatnya kebinekaan global itu artinya semacam kita tidak hanya bangga sebagai warga Indonesia, bangsa Indonesia, tapi kita juga harus bangga menjadi bagian dari dunia ini, dan kita harus juga bisa menguasai dunia, dan itu lebih kepada nasionalisme. Kalau kreatif, bernalar kritis ini bagian dari integritas, karena kita harus berpikir juga kreatif dan bernalar kritis. Lalu yang pasti untuk dapat mewujudkan ini, Ibu Bapak, kita kan selalu mengatakan ini harus ada sinergi ekosistem. Ya, sebenarnya tidak harus menunggu ada pandemi lah ya. Pandemi ini sebenarnya menurut saya adalah suatu hikmah bagi kita semua. Tidak hanya di dunia pendidikan, tapi menurut saya juga bagi orang tua ya, bagi berbagai elemen yang tadinya masuk dari bagian ekosistem itu. Kita kan selama ini sebagai
insan di dunia pendidikan, ibu bapak sebagai guru ya di sekolah itu kan kita sebenarnya lebih dibebankan ya oleh mereka yang namanya orang tua, termasuk saya orang tua juga gitu ya. Jadi kita orang tua mempercayakan sepenuhnya kepada sekolah, apa-apa sekolah aja, yang pokoknya kamu harus menyiapkan anak saya, menjadikan anak saya cerdas, berkarakter, karena saya sudah bayar SPP misalnya gitu. Jadi semua bebannya, dan ini hari-hari ini, bulan-bulan 4 bulan 5 bulan terakhir ini sudah membalikkan semua asumsi tersebut ya, sehingga mau tidak mau orang tua itu ya dia harus mengambil alih peran dari guru itu, karena ketika terjadi ketidakmungkinan untuk melakukan tatap muka, artinya si anak-anak dia harus dalam pendampingan bimbingan orang tua di rumah, dan orang tua tidak boleh juga mengatakan tidak bisa, karena disinilah bagian yang harus dilakukan untuk menjadi sama-sama kita bertanggung jawab untuk anak kita. Nah, ini yang memang Bapak Ibu di sekolah sebagai guru ya, saya memahami kok. Saya juga punya anak kecil soalnya. Saya memahami anak-anak kita itu pada rindu ke sekolahnya. Dia bosen Ibu Bapak. Anak saya aja bilang, saya pengen lihat sekolah, saya pengen ketemu teman saya. Terus saya katakan, nggak bisa sekarang seperti ini. Enggak ya, saya juga ingin ya, masa nggak boleh ya. Nah, ini di saat inilah peran kita sebagai orang tua untuk menyampaikan, kalau bahasa kerennya mengedukasi anak kita, supaya dia memahami. Dan ini bagian juga dari karakter Ibu Bapak. Karena terus terang ya, kalau orang mengatakan apa dengan adanya pandemi ini langsung tidak terjadi pembelajaran atau penguatan karakter, justru enggak, saya bilang. Justru di sinilah saatnya orang tua. Tadi misalnya orang tua sendiri kan harus sabar menghadapi anaknya. Dan dia juga termasuk bagaimana anaknya supaya disiplin, tadi disampaikan Pak Eri. Ya, dengan tugas-tugas. Orang tua harus mendampingi. Tapi di sinilah harus ada komunikasi antara orang tua dan guru-guru tadi atau sekolah. Ini ya saya menggunakan jalinan kemitraan. Ini mah dari dulu kita sudah mengagungkan bahasa ini, pentingnya kemitraan keluarga, sekolah, masyarakat. Ya, harusnya ketika terjadi sekarang kondisi tidak dimungkinkan untuk terjadi tatap muka, bertemunya si guru dan si anak, siswa, ini harusnya tidak jadi masalah. Kalau memang sudah dari dulu sudah dibuat komunikasi entah bagaimanapun bentuknya, saya yakin Bapak Ibu pasti punya banyak praktek baik. Ya yakin saya sebagai guru, dengan termasuk kan ada serasehan orang tua ya, paguyuban, itu kan sebenarnya sudah bagian yang bisa dimanfaatkan Ibu Bapak. Ya, memang permasalahannya ada orang tua yang punya alat teknologi yang bagus ya, akses bagus, itu lebih memudahkan. Tapi ada juga, sampaikan Pak Eri tadi, dan ini banyak di dalam satu keluarga itu dia hanya punya satu gadget, masih untung punya satu, yang nggak punya misalnya, itu bagaimana gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah berhasil kemarin-kemarin itu kelihatan tidak ada ya permasalahan dalam komunikasi. Ini sekali lagi komunikasi antara ketiga elemen ini, keluarga, ya, masyarakat, dan satuan pendidikan. Ketika bicara masyarakat ini berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan, Ibu Bapak. Mereka kan punya otonomi kewenangan. Seyogianya mereka juga memperhatikan. Ya. Nah, ini yang bagi saya mencoba untuk menyampaikan ini, berbagi ya. Ini kita di SD sih. Ya Pak Eri ya, bicaranya di SD kan. SD itu memang memerlukan sekali perhatian Ibu Bapak. Ya, saya walaupun udah tua, saya punya anak masih SD nih. Ya, wah itu super dah Bapak Ibu. Harus super sabar, mau jadi pendengar gitu ya. Dan kemudian apa omongannya dia kita mencoba jadi anak juga jadinya ya. Nah, ini yang saya sarankan ya. Jadi Bapak Ibu dalam masa-masa seperti ini tolong diingatkan kepada orang tua. Harus berdasarkan kasih sayang, saling menghargai ya, hubungan yang hangat, lalu mengedepankan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan, tentunya dengan kemampuan masing-masing orang tua ya. Lalu memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Dan ini mungkin kalau mau nanti salin dia saya ini kan bisa juga di sekolah menggunakan itu, jadikan misalnya gini, ibu gurunya atau bapak guru atau pak kepala sekolah buatkan semacam infografis. Ya, tolong sampaikan ke orang, Bu, Bapak Ibu atau Mama, Papa,
Bunda ayah bunda, ini nih nanti kalau sama anak-anak ya kalau itu tolong diperhatikan sini, kalau enggak ayah bunda juga stres, papa mama stres, anaknya stres, kita semua nanti bisa turun imunisasinya ya. Jadi daya imunitasnya kita nanti bisa turun, itu mempercepat kita menjadi bagian dari yang terpapar. Lalu disampaikan aja ibu bapak ke anak-anak itu, ya tolong disapalah. Ini kan dalam kondisi normal bisa ya, tapi bisa juga ini kan digunakan sekarang nih, harus membahagiakan. Semua saling membahagiakan prinsipnya ibu bapak. Ya jangan ada yang menimbulkan emosi. Anak SD nih ibu bapak, saya bicara di SD nih. Ya paling nggak dia bicara, nah kenapa sih nak kok kamu marah-marah aja, muka kamu cemberut kayak gitu, kenapa sih belum makan atau apa. Nah ini perlu yang seperti ini dilakukan ya. Dan juga kalau misalnya dia buat PR gitu, wah hebat, bagus sekali kamu nak, hebat ayah, misalnya gitu. Ayah dulu juga nggak bisa seperti ini, ayah dulu harus bicara sama bu guru, sama bapak guru ayah, tapi adek ya bisa seperti itu, luar biasa. Nah ini hal seperti ini ibu bapak ya, saya bisa cerita gini karena ini saya lakukan terhadap anak saya. Kalau nggak gitu saya stres juga ibu bapak. Nah kemudian ini tolong selama masa pandemi ini di SD dalam pembelajaran yang blended itu kan, nanti saya bicara blendednya itu ya, ini secara umum dulu ya. Jadi jangan dilakukan begini bu, hindarilah ini ya, menyalahkan, meremehkan, perintah, ceramah, mengomel aja itu orang tuanya karena nggak sanggup dia menghadapi karakter anak, ngomel, tambah dia mengomel, tambah kisruh semuanya itu ibu bapak, tambah stres semua itu, anaknya bisa lari dia. Makanya banyak anak-anak ketika ditanyakan dia bilang, aduh orang tua saya kerjanya marah-marah aja. Nah disitulah kalau saya bilang syukur kamu orang tua, ini ke saya juga. Sekarang baru sampean sadar, ya. Jadi orang tua itu nggak mudah. Artinya dalam jadi guru, ya itu tidak mudah. Kan sampai banyak orang tua mengatakan, memang ya ternyata guru itu luar biasa. Saya aja menghadapi satu anak, ini satu anak katanya, udah setengah mati, apalagi beberapa anak. Nggak terbayangkan kalau saya jadi guru itu, menghadapi banyak karakter yang anak itu ya. Jadi ini tolong ibu bapak jangan dilakukan, ya. Lalu ini yang tadi saya katakan ya, kemarin waktu ada acara webinar di Pusat Penguatan Karakter, kami memang fokus pada pengenalan lingkungan sekolah. Dan salah satu narasumber Pak Dirjen PAUD Dikdasdikman ya menyatakan, Bapak Ibu ya, dalam masa seperti sekarang ini bisa blended ibu bapak. Ya tidak juga harus semuanya itu daring. Ya karena kita juga harus memperhatikan dalam satu sekolah itu bisa saja ada anak itu yang daerahnya agak jauh ibu bapak ya. Jadi mau nggak mau memang kalaupun apalagi dia tidak memungkinkan untuk mempunyai teknologi akses ya, itu tolong ibu bapak bisa juga dibantu dengan home visit. Ini yang dilakukan ya, contoh-contohnya ada. Lalu sekali lagi ini kita minta ya pendampingan orang tua belajar dari rumah ibu bapak. Ini penting sekali ibu bapak, komunikasi dengan orang tua. Dan tidak semua orang tua loh bapak ibu, dia akan bisa diajak berkomunikasi. Dan bisa juga dia si anak ini tidak hidup dengan bapak ibunya. Ya, tidak hidup dengan bapak ibunya. Bisa dengan neneknya. Nah inilah tadi yang Mas Eri katakan, kita harus mencari cara, berbagai cara ya, kreatif. Ya, kalaupun enggak mungkin nanti cari yang dekat-dekat rumahnya. Ya, itu kira-kira bisa nanti menjadi penghubung, dalam arti kata mungkin anak-anak kan bisa walaupun dibatasi rumah itu bisa lempar-lempar kertas atau apa gitu ya. Kasihkan info gitu. Nah, apalagi nanti misalnya gini, mohon maaf, single parent misalnya. Bapak ibunya pisah. Tuh coba ibu bapak. Ya, kan hanya satu berarti. Nah, hal itu biasanya kan akan banyak masalah psikologis yang dihadapi si anak dan juga si orang tuanya. Ini Bapak Ibu yang sekali lagi komunikasinya ya. Kalau misalnya kita sudah berhasil sebelumnya punya komunikasi baik, kayaknya nggak mungkin terjadi seperti itu. Nah, ini yang bagian terakhir saya menyampaikan ya. Sekarang ini kita sudah lari kepada teknologi dan kecenderungan di kementerian ya, terutama dengan Mas Menteri itu, kemudian masalah-masalah seperti agak konvensional itu ya Bapak Ibu ya, BIMTEK seperti dulu yang banyak kita lakukan ya, itu saya sendiri paham sekali itu.
banyak sekali BIMTEK-nya. Terus kalau kita lihat dari efektivitas, kemudian dari efisiensinya itu ternyata hasilnya belum memenuhi harapan gitu ya. Nah sekarang kami di kementerian mencoba untuk menggunakan strategi kampanye karakter itu berbeda dengan menggunakan media-media. Dan ini sebenarnya bisa juga ibu bapak gunakan, guru, menggunakan pola-pola ini untuk melakukan selama masa online ini. Jadi di sini intinya sama, ya, menggunakan kampanye akhirnya adalah perubahan paradigma perilaku. Ini sama, bapak ibu pasti ingat ya, diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten sampai akhirnya menjadi budaya. Ya, nah kemudian yang sekarang secara komunikasi ini ada tahapan yang dibuat yang dikatakan sebagai tahapan pertama, menyadarkan, kemudian mengerti ya. Jadi orang sadar, oh misalnya anak-anak tuh nggak boleh dia membuang sampah misalnya sederhana aja. Dia kan nggak tahu, dia lempar itu anak-anak kecil tuh. Bagaimana caranya? Nah ini kemudian ada tahapannya, kita menggunakan media-media, lalu kemudian membuat orang paham. Jadi anak tuh mulai paham, kan ini melalui tahapan, dilatih, disampaikan, dibiasakan, dilatih. Lalu dia bergabung, artinya dia akan menjadi anak-anak atau bagian dari komunitas ataupun kelompok yang memang tahu bahwa sampah itu tidak baik untuk dibuang gitu. Ya. Lalu kemudian dia mengajak di sini, melakukan, dan kemudian dia mengajak orang lain, jangan dong. Firman, jangan tuh dibuang, harusnya kamu taruh di tempat sampah. Nah, bagian-bagian seperti ini. Nah, itu kan kalau secara fisik ya. Nah, kami ini membuatnya dalam bentuk misalnya ini mengajarkan kejujuran, bisa lewat lagu ibu bapak. Ya. Dengarkan ya lagu biar ada hiburan dikit. Tentang kejujuran ini. Jagalah kejujuran agar hidup menjadi tenang, karena kejujuran lebih dari uang. Berkat jujur kita bahagia. Ini cara-cara kami ya Bapak Ibu. Nanti Ibu Bapak juga sebenarnya bisa kan. Lagunya tidak lagu ini. Bapak Ibu sebagai guru kreatif gitu nyari lagu ya. Kemudian itu dikaitkan dengan karakter kan. Tadi itu kejujuran. Kalau kita dengan jujur, berkah jujur, maka kita bahagia gitu dan sebagainya. Ini memang lagu-lagu seperti ini yang kami juga sedang produksi ya. Sehingga ini bisa menjadikan bagian yang memotivasi. Bahkan dalam situasi sekarang ini ya, suruh dengerin lagu itu kayaknya anak-anak lebih suka. Lalu Bapak Ibu memberikan pesannya, tolong kamu lihat apa yang dapat kamu tarik atau misalnya pelajari, atau kalau kamu diberikan uang 100 misalnya, terus kamu belanja 50, berapa yang harusnya kamu kembalikan ke ayah atau bunda. Nah, itu kan belajar dari bagian itu. Nah, kemudian untuk menghargai kita berbeda, ini ada juga ini lagunya. Ya. Nah, ini lagu-lagu. Jadi Bapak Ibu guru ya, guru hebat semua ini ya. Jadi kita harus lebih berimprovisasi gitu ya, maksudnya ini. Dan ini yang kami di Pusat Penguatan Karakter juga diminta untuk mencari bagian-bagian dengan menggunakan media-media ya. Dan ini kayaknya lebih menarik ya bagi anak-anak sekarang ketimbang kita omongkan gitu ya. Nah,
ini juga cara kami ibu bapak ya, kami menggunakan buat video misalnya. Ini untuk menghindari perundungan oleh orang tua. Ini parenting termasuk ini. Jadi kita bisa mengajak orang tua jangan melakukan ini, harusnya seperti ini. Jadi itu ya yang bisa saya share ya, dengan mungkin menggunakan lagu-lagu. Intinya beginilah ya ibu bapak, di sekolah dasar terutama itu ya, itu kan kadang-kadang dia lebih banyak bermain ya. Tolong ingat anak-anak itu bermain ya. Jadi jangan dipaksakan hal-hal yang sifatnya harus, kecuali dia tingkat kelas tinggi ya, itu udah agak bisa. Tapi mungkin variasi dari media-medianya itu yang bisa digunakan itu untuk mengajarkan karakter. Jadi saya nggak percaya itu bahwa selama pandemi ini hilang itu, nggak. Justru bapak ibu harus berdialog dengan orang tua. Misalnya mengatakan tolong dong mam, ya bunda gitu ya, mama, tolong dong anaknya didampingi gitu ya. Tadi yang Pak Eri bilang itu, kemudian di sana tuh ada pendisiplinan. Nah, dan jangan banyak karakter Bu, Bapak Ibu, dipaksain selama ini, pusing juga orang tuanya. Kan Pak Mas Menteri sudah mengatakan situasinya situasi yang tidak normal. Jadi tolong jangan pemaksaan itu terjadi. Lalu yang kemudian yang bahkan Pak Dirjen GTK Pak Iwan Sahril ya, itu ada press release mengatakan kurikulumnya itu sekarang bukan kejar target itu saja Pak Edi. Ya mudah-mudahan bisa dicerna dan kemudian Bapak Ibu ini keluar dari sini selesai nanti webinar ini punya ide-ide lain dengan mengkombinasikan dengan apa yang dilakukan Pak Edi.